Silakan kalian kepoin yang namanya Expose Update ya, Yusuf YouTube ya. Jangan lupa di like, di share, di sobrek ya, sabrek ya, itulah pokoknya ya. Pokoknya jangan sampai enggak ya. Mantap. Dugaan kecurangan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurung P3K di Kabupaten Jember bukan lagi sekadar isu administrasi. Ini adalah skandal yang sistematis, melibatkan hampir semua organisasi perangkat daerah dalam kurung OPD. Temuan Satgas Anti Korupsi Satu Rumah menunjukkan adanya non-ASN yang diduga tidak memenuhi syarat namun tetap diloloskan. Kami dari Satgas Satu Rumah menyoroti terkait carut-marut pengangkatan pegawai non-ASN di Pemkab Jember ini. Pertanyaannya, apakah ini kelalaian atau ada tangan-tangan yang sengaja memainkan sistem? Kami banyak menerima masukan, menerima aspirasi dan temuan-temuan berkaitan dengan banyaknya persoalan-persoalan berkaitan dengan pengangkatan pegawai non-ASN tersebut. Dan kami juga mengapresiasi serta mendorong kepada DPRD Kabupaten Jember untuk segera membentuk pansus terkait carut-marut pengangkatan pegawai non-ASN ini, agar dengan adanya pansus tersebut bisa terungkap secara terbuka, secara transparan kepada masyarakat bagaimana sebenarnya proses pengangkatan pegawai non-ASN tersebut yang diduga banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum maupun perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ketika nanti dipansuskan, masyarakat menjadi tahu dan terbuka pihak-pihak siapa saja yang memanfaatkan atau memang membuat satu kebijakan yang kemudian berdampak kepada kerugian bagi masyarakat. Tapi ketika dugaan pelanggaran terjadi di berbagai OPD secara serempak, ini bukan lagi kesalahan teknis, ini adalah pola, dan setiap pola memiliki dalamnya. Dari temuan Satgas Anti Korupsi Satu Rumah, proses verifikasi data tenaga non-ASN di Jember sangat lemah. Jika bukan sengaja dibuat demikian, pejabat yang bertanggung jawab seharusnya tidak berlindung di balik alasan kesalahan teknis atau uji publik. Faktanya, sejak awal sudah ada protes dan bahkan laporan ke Polres Jember pada Februari 2023 terkait dugaan manipulasi data non-ASN di Pemkab Jember. Namun anehnya, semua tetap berjalan seolah tidak ada masalah. Jika sejak awal sudah ada keberatan dan indikasi pelanggaran, mengapa tetap dilanjutkan? Ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada unsur kesengajaan dalam skandal ini. Ini bukan sekadar cacat administrasi, ini adalah pengkhianatan terhadap ribuan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun. Mereka yang benar-benar memenuhi syarat justru tersingkir, sementara yang diduga masuk melalui jalur belakang malah diloloskan. Jika ini dibiarkan, maka kredibilitas seleksi P3K di Jember hancur total. Jangan heran jika ke depan, seleksi ASN hanya menjadi ajang jual beli kursi bagi mereka yang punya koneksi. Satgas Anti Korupsi Satu Rumah mendesak agar pejabat yang bertanggung jawab tidak bersembunyi atau melempar kesalahan ke pihak lain. Tidak ada gunanya menyalahkan inspektorat, uji publik, atau proses verifikasi jika sejak awal ada dugaan pelanggaran tetapi tetap dipaksakan. Lebih jauh, aparat penegak hukum harus bertindak lebih dari sekadar mengumpulkan bahan keterangan. Jika benar ada manipulasi, maka harus ada konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat. Jangan biarkan kejahatan ini menjadi norma baru di Jember.